semuanya, kenalin aku Bilar, aku Yola. Kami sebagai host di acara Podcast Station. Bil, kamu tahu nggak ada berita panas loh? Berita apa yang panas? Itu para pedagang di Pasar Tanah Abang melakukan demo untuk penghapusan TikTok Shop. Emang beneran? Iya bener, kalau nggak percaya nih, lihat cuplikannya. Pemerintah ini bagus, saatnya Tanah Abang ini dimerdekakan lagi, jaya lagi. Jangan apa-apa online. Heran oh nengoknya. Yo, singgah yo bunda cinta manja cantik. Ayo singgah. Sini kakakku cantikku sayangku, sini. Ya ampun. Tolong hapus TikTok Shop Lazada, tolong kami Pak. Nah, itu dia tadi kita udah lihat cuplikan demo para pedagang Tanah Abang yang menuliskan keinginan mereka untuk menghapus online shop. Salah satunya TikTok Shop ya tadi? Iya, benar sekali. Nah, kita bakal bahas lebih lanjut lagi nih tentang hal ini. Jangan kemana-mana, hanya di Podcast Station. Nah, jadi tadi kita udah lihat ya, ada pedagang Tanah Abang yang ingin TikTok Shop itu dihapus. Betul sekali, tapi katanya akhir-akhir ini ada isu mencuat lagi loh ya. Katanya TikTok Shop itu di Indonesia bakal dihapus sama pemerintah. Waduh, gimana tuh? Padahal kan banyak ya pengguna TikTok Shop di Iya, banyak Indonesia. banget. Teman-teman aku juga banyak pengguna TikTok Shop. Kamu pakai nggak? Kamu? Kalau aku sih kayak pernah ya, sekali dua kali. Oh, sekali dua kali. Ya. Sebelumnya TikTok Shop itu apa sih, Yo? Jadi TikTok Shop itu adalah salah satu fitur yang ada pada aplikasi TikTok itu sendiri. Nah, aplikasi ini tuh memungkinkan untuk pengguna dan kreator menjual, mempromosikan produk, atau melakukan aktivitas belanja. Waduh, gimana ya kalau misalnya TikTok Shop benar-benar dihapus? Ya gimana ya, padahal kayak barang-barang di situ kan pada murah-murah dan Iya, banyak pada diskon. lucu-lucu, iya. Nah, untuk membahas lebih jauh tentang isu penghapusan fitur TikTok Shop di Indonesia, kita punya dua narasumber hebat nih, dari pedagang di TikTok Shop dan dari pedagang di Tanah Abang ya. Oke, langsung aja kita panggilkan dua narasumber kita. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Siang Bu. Ya Ibu, silakan duduk. Nah, di sini kita udah dengan dua narasumber kita, yaitu pedagang Pasar Tanah Abang dan penjual di TikTok Shop. Bisa diperkenalkan, Pak, Bu? Ya, nama saya Rafa ya. Saya dari pedagang Tanah Abang. Saya berjualan baju muslim. Perkenalkan, saya Jelita. Saya penjual baju muslim di TikTok Shop. Baik, kami di sini udah bersama Bapak Rafa dan Ibu Jelita. Dan kelihatannya di sini menarik banget ya. Iya. Kita nggak sabar nih buat tanya-tanya langsung kan ya. Tanya kalian. Oke, langsung aja kita tanya-tanya. Untuk Bapak Rafa nih, sebagai pedagang di Tanah Abang, menurut berita yang beredar, katanya para penjual di Tanah Abang tuh melakukan aksi demo, Pak. Emang tujuan dari aksi demo tersebut apa, Pak, menurut Bapak? Ya, karena salah satu faktornya ya, karena ketidakadilan sih. Iya, Pak. Karena di sana itu fleksibel orang mau beli, bisa dimanapun, di kapanpun juga bisa beli mereka. Mereka tinggal nunggu di rumah, udah datang barangnya gitu. Jadi biar beda dengan orang-orang biasanya harus jalan dulu ke pasar kan, capek gitu. Nah, kalau di TikTok ini kan mudah lah, makanya kami mengaspirasikan suara kami melalui demo gitu. Saya rasa pembeli kami itu direbut oleh TikTok Shop. Kemudian saya sebelumnya udah nyoba berbagai cara sih buat mengembalikan pembeli agar datang ke Tanah Abang. Cuman ya gitu, hasilnya tidak ada perkembangan. Kalau boleh tahu nih Pak, kata Bapak tadi Bapak udah ada nyoba beberapa cara untuk menarik pelanggan lagi. Emang cara yang Bapak lakukan itu apa aja, Pak? Cara yang saya lakukan itu cukup ini sih, ngeposting barang dagangan saya ke media sosial. Kayak contohnya posting ke Instagram, terus ke Facebook gitu.
Kenapa Bapak nggak coba juga ikutan pakai TikTok Shop? Karena saya kira TikTok Shop itu cuman buat orang joget-joget kan, nggak ada tempat jualannya gitu, jadi saya nggak pakai. Oh gitu ya. Nah, sekarang kita mau tanya nih ke Ibu Jelita. Kan tadi Bapak Rafa ada menyebut pembeli direbut oleh TikTok Shop. Nah, bagaimana tanggapan Ibu sebagai penjual di TikTok Shop tersebut? Yang pertama, saya tidak memungkiri fakta tersebut. Memang benar bahwa banyak orang yang lebih memilih berbelanja di TikTok Shop. Namun, saya ingin menanggapi, saya sebagai penjual, kami sama-sama penjual, saya ingin berbagi kisah saya. Saya memiliki pengalaman berdagang itu sekitar 5 tahun, dan selama saya berdagang saya belajar bahwa saya tidak boleh memaksa orang lain untuk membeli produk ini atau itu. Karena saya belajar bahwa sebagai penjual kita perlu memperbaiki diri, apa sih yang kurang dalam proses berdagang kita, apakah itu cara kita mempromosikan, menentukan harga biaya, dan lain sebagainya. Nah itu kita perlu melakukan itu dengan cara mempelajari keinginan pembeli, tren, dan perkembangan teknologi. Ya, ada benarnya juga menurut Ibu Jelita tadi, kita perlu untuk mengikuti keinginan para pembeli ya Bu ya. Nah, namun Bapak Rafa telah melakukan banyak cara nih untuk menarik pembeli lagi, namun tidak berhasil ya Pak. Kira-kira menurut Bapak, apa penyebab ketidakberhasilan Bapak untuk menarik perhatian tersebut Pak? Ya karena salah satu faktornya perkembangan zaman sih ya. Sebagai orang yang lahir tahun 80-an gitu, ya saya kurang bisa lah bermain sosial media itu kan pekerjaan anak muda gitu, jadi saya nggak bisa. Tapi sebenarnya saya sudah melakukan cara sih, ya kayak yang saya bilang tadi kan, posting di Instagram, di Facebook gitu. Cuman cara tersebut ternyata tidak maksimal gitu. Menurut saya juga rata-rata orang tua itu kurang menguasai juga dalam bidang media sosial, apalagi untuk berjualan apa di media sosial. Karena itu butuh strategi yang strategi yang pas gitu loh supaya bisa berhasil. Nah, ini memang bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan ya, mengingat ini pengaruh minat publik dan perkembangan zaman yang ada saat ini. Ya benar. Nah, demikian pembahasan aksi demo pedagang Tanah Abang. Selanjutnya kita akan membahas perihal penutupan platform TikTok Shop ini sendiri. Ya kan lagi heboh nih ya Pak Bu tentang penutupan fitur TikTok Shop. Nah kami pengen tahu nih gimana pendapat Ibu sama Bapak, gimana sih pandangan Bapak dan Ibu tentang penghapusan TikTok Shop ini? Apakah merasa setuju? Apakah tidak setuju? Apakah biasa-biasa saja? Nah iya, setelah pemerintah memutuskan untuk menutup platform TikTok Shop, apa tanggapan Bapak terhadap penghapusan dan pencabutan izin oleh pemerintah TikTok Shop ini? Oke, tanggapan saya ya bersyukur lah ya pemerintah mau mendengarkan suara dari penjual Tanah Abang gitu, yang akhirnya ditutup juga TikTok Shop itu. Ya saya cukup senang bersyukur gitu. Tapi kalau misalnya penutupan ini hanya sementara, gimana Pak? Ya sangat disayangkan ya, ternyata kalau cuma sementara itu cukup kecewa juga saya, padahal saya sudah semangat lagi untuk bekerja gitu. Tapi ya Pak, saya dengar nih para pedagang di TikTok Shop juga pada ngamuk nih Pak. Katanya mereka jika TikTok Shop dihapus, mereka bakal kehilangan pekerjaan. Seperti kayak host di TikTok Shop, kurir yang mengantar paketnya. Terus yang pedagangnya sendiri yang di TikTok Shop yang merintis dari nol di TikTok Shop, mereka kan otomatis akan kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan kalau misalnya TikTok Shop dihapus. Nah, melihat hal itu, apakah Bapak tidak merasa kasihan atau tidak merasa iba jika ada kehilangan pekerjaan Pak? Jadi gini ya,
Kami juga penjual Tanah Abang itu merasakan hal itu gitu ya. Setiap hari sepi pembeli gitu, kadang sehari nggak ada yang beli atau nggak cuman satu orang aja yang datang gitu. Namanya juga hidup ya, kadang ada di atas, kadang ada di bawah kan, siklusnya gitu. Jadi ya kenyataannya gitu harus diterima gitu, walaupun kenyataan pahit gitu ya, namanya juga hidup. Baik, jadi begitu ya Pak tanggapan Bapak terhadap isu penghapusan fitur TikTok Shop di Indonesia ini. Baik, sekarang saya penasaran nih, bagaimana sih pendapatnya Ibu Jelita terhadap isu penghapusan TikTok Shop di Indonesia? Apakah Ibu setuju atau tidak setuju atau biasa-biasa saja Bu? Ya, ini kan dari sudut pandang Iya, beda-beda ya. TikTok Shop ya. Silakan Bu. Tentu saya merasa sangat menyayangkan hal ini. Yang pertama, saya itu kehilangan sumber penghasilan saya yang telah saya dapatkan dari nol dengan jerih payah saya sendiri. Yang kedua, saya itu sebenarnya ada proyek kerjasama dengan Sylvia. Nah, dia itu sebenarnya adalah content creator sekaligus seller yang terkenal di TikTok Shop. Teman saya. Kami ini telah mempersiapkan proyek ini kira-kira kurang lebih 2 bulan. Jadi intinya proyek ini adalah gabungan brand saya dengan brand Sylvia sehingga membentuk brand baru. Nah, namun karena pencabutan izin TikTok Shop ini pada tanggal 4 Oktober kemarin, jadi proyek saya ini gagal total. Sama seperti para pedagang Tanah Abang, saya juga kehilangan sumber penghasilan saya. Jadi saya sangat menyayangkan kebijakan pemerintah ini. Oh begitu ya Bu. Iya sih, di kondisi seperti ini ya saling berkontradiksi. Kalau misalnya dihapus TikTok Shopnya, kasihan pengguna TikTok Shop, kasihan penjualnya kehilangan pekerjaan. Kalau misalnya nggak dihapus, kasihan lagi juga pedagang di pasar Tanah Abang yang penjualannya semakin lama semakin menurun. Iya betul. Nah sekarang kita mau nanya nih ke Bapak Rafa sebagai penjual Tanah Abang. Nah, kira-kira apa dampak yang akan terjadi terhadap kondisi perekonomian dan kondisi penjualan di Tanah Abang? Apakah hal tersebut akan memberikan jaminan bahwa pasar Tanah Abang akan dapat banyak pembeli lagi, Pak? Kalau dibilang jaminan sih, saya nggak bakal menjamin ya. Cuman dengan dihapusnya TikTok Shop ini merupakan suatu loncatan bagi kami para pedagang Tanah Abang gitu ya, untuk menarik kembali pembeli-pembeli kami yang telah berpindah ke platform tersebut gitu. Jadi menurut saya itu bakal berdampak ya, walaupun nggak signifikan gitu. Baik, saya punya pertanyaan terakhir untuk Ibu Jelita sebagai seller di TikTok Shop. Nah, kira-kira apa nih saran Ibu kepada para audiens agar Ibu dapat melanjutkan pekerjaan Ibu sebagai seller, tetapi juga menguntungkan pedagang Tanah Abang, Bu? Mungkin begini, kami sebagai penjual TikTok Shop tetap mendapat lapak untuk berjualan di e-commerce. Tetapi agar penjual Tanah Abang tetap mendapat untung, mungkin sebaiknya sebagian warga Indonesia perlu sekali-kali berbelanja di TikTok Shop, sekali-kali berbelanja di Tanah Abang, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas pendapatnya Ibu. Terima kasih buat para narasumber kita yang udah meluangkan waktu untuk datang ke sini dan memberikan tanggapan-tanggapannya. Terima kasih telah berkunjung ke Podcast Station. Terima kasih Terima kasih banyak Bapak, Ibu. Hai semuanya, balik lagi sama kita, aku Yola, Aku Bilar di Podcast Station. Nah Yol, di segmen ini bakal menarik banget nih. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh ada bintang tamu lain? Ada dong, kali ini kita bakal undang narasumber dari sudut pandang
pembeli. Nih, pasti bakal menarik banget nih. Bener banget. Nah tadi kan di segmen sebelumnya kita udah nanya-nanya ke sudut pandang penjual ya. Dan pedagang di Tanah Abang. Iya. Nah kali ini kita bakal nanya-nanya ke pembelinya. Pembeli di TikTok Shop. Betul sekali. Nah, langsung aja kita sambut narasumber kita selanjutnya. Halo, selamat siang. Halo. Nah, di sini kami sudah bersama Mbak. Siapa namanya? Bisa dikenalkan dulu. Perkenalkan, saya Zinta, seorang pembeli di TikTok Shop. Ya, kami udah bersama Mbak Zinta, seorang pembeli di TikTok Shop. Kami akan menanyakan beberapa hal terkait penghapusan dan pencabutan izin TikTok Shop di Indonesia. Nih, seperti yang kita ketahui sama-sama ya, kan ada isu yang beredar yang heboh banget kan ya Mbak, yang tentang isu penghapusan TikTok Shop di Indonesia. Dan pencabutan izin oleh pemerintah Iya. TikTok Shop itu Nah, sendiri. nah, gimana nih tanggapan Mbak Zinta terhadap isu penutupan TikTok Shop di Indonesia ini? Sebagai seorang pembeli di TikTok Shop, saya agak menyayangkan kebijakan ini ya, karena saya itu tipe orang yang malas berbelanja langsung ke pasar karena tidak memiliki banyak waktu dan lebih suka berbelanja secara online. Harga-harga yang ditawarkan juga tergolong murah. Sebagai pembeli, kita realistis aja lah, pasti kita suka kan dengan barang-barang yang harganya murah. Tapi sebenarnya saya juga kasihan kepada para pedagang di Tanah Abang maupun pedagang-pedagang di pasar lain. Katanya mereka jadi sepi pembeli ya, karena orang-orang lebih memilih berbelanja secara online. Jadi sebenarnya Mbak Zinta ini lebih ke netral ya, agak menyayangkan TikTok Shop dihapus, tetapi juga kasihan ke para pedagang Tanah Abang. Seperti yang sudah Mbak bilang, juga kan pedagang Tanah Abang mengalami sepi pembeli, sehingga kehilangan pekerjaan. Nah, mereka menganggap TikTok Shop yang membuat mereka mengalami hal itu. Bagaimana pendapat Mbak Zinta tentang anggapan tersebut? Sebenarnya anggapan tersebut tidak salah, tapi menurut saya jika TikTok Shop sekarang dihapus, maka para penjual TikTok Shop juga akan kehilangan pekerjaan mereka. Bahkan para kurir yang biasanya mengantarkan barang belanjaan online kita juga kehilangan pekerjaan, menyebabkan lebih banyak pengangguran. Yang Mbak, menurut Mbak kan dengan isu penghapusan TikTok Shop di Indonesia ini ya, ini membuat kehilangan pekerjaan bagi banyak orang ya, apalagi yang kerjanya bener-bener cuma di TikTok Shop, seperti yang kayak pose doang, ya kan, yang kurir di TikTok Shop, penjual di TikTok Shop. Nah, tapi Mbak, apakah menurut Mbak Zinta penutupan TikTok Shop ini mengganggu Mbak Zinta nih dalam berbelanja? Kan katanya Mbak Zinta lebih suka online ya, Daripada harus belanja keluar ke pasar ya. gitu. Gimana nih menurut Mbak, mengganggu? Sebenarnya tidak mengganggu karena masih ada platform belanja online yang lain yang bisa kita gunakan seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain juga kan. Oh iya ya. Jadi Mbak tetap memutuskan untuk berbelanja online ya, Iya, dibanding harus ke Tanah Abang gitu? iya, Lebih praktis ya Mbak. iya. Iya sih ya. Baik, pertanyaan terakhir. Menurut Mbak, apa solusi terbaik yang menguntungkan pihak pedagang Tanah Abang dan penjual TikTok Shop? Menurut saya, pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi kepada para pedagang di Tanah Abang agar mereka juga bisa menjual barang dagangannya ke platform belanja online. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, kita tidak bisa menolak kemajuan teknologi. Dan bagi para penjual di TikTok Shop, mungkin bisa beralih ke platform belanja online yang lain. Meskipun kemungkinan harus merintis usahanya dari awal. Baik Mbak Zinta, terima kasih ya udah mau datang ke sini untuk meluangkan waktunya memberikan tanggapan sebagai sudut pandang pembeli di TikTok Shop. Saya terima kasih juga karena kalian sudah mengundang saya ke sini. Ya Mbak, sama-sama. Terima kasih telah berkunjung ke Podcast Station. Terima kasih.
Banyak ya Mbak. Ya, dadah Mbak. Hati ya. Nah, Bil, setelah kita udah ngobrol banyak tadi sama narasumber-narasumber kita, Ya. menurut kamu gimana ya, Bil? Menurut aku ya, di antara narasumber kita bertiga ini, pendapat mereka itu saling pro dan kontra nggak sih, Yol? Ya, antara pedagang di Pasar Tanah Abang dan penjual di TikTok Shop. Ya, di TikTok Shop juga. Itu menimbulin banyak pro kontra banget. Ya, dan kita mulai sadar ya bahwa sebenarnya dalam kondisi ini kita nggak boleh ngejatuhin Ya. pihak lain untuk kepentingan diri kita sendiri, ya kan ya? Ya, harusnya kita saling melihat satu sama lain, saling memahami satu sama lain dan punya cara masing-masing buat Berkembang. ya supaya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Iya. Jadi kita nggak boleh nyalahin satu sama lain dan kayak merasa diri kita yang paling benar. Oke, selesai sudah acara pada hari ini. Terima kasih sudah menonton Podcast Station. Oh, me don't feel